Sehat selalu untuk kita rekan-rekan sekalian. Pada video kali ini saya akan lanjutkan bahasan tentang catatan digital menggunakan Obsidian. Pada video ini saya akan memperbaiki kesalahan kata yang saya tulis pada video sebelumnya, yang seharusnya itu adalah custom AI ditulis dengan COSTUME, sedangkan saya menulisnya seperti ini ya, CUSTOMEAI. Saya akan perbaiki. Oke ya. Nah, perhatikan kata ini yang salah tadi itu ada di dua dokumen, dan saat ini sudah diperbaiki otomatis. Ini dilakukan oleh Obsidian melalui fungsi automatically update internal links. Ya, jadi rekan-rekan sekalian pastikan ini enable atau diaktifkan. Baik, berikutnya adalah saya akan masuk ke catatan hari ini. Saya akan create melalui fungsi kalender. Oke ya. Jadi bisa otomatis pada saat Obsidian dibuka, atau bisa kita create menggunakan kalender. Namun perlu dipastikan rekan-rekan sekalian, fungsi Open Today's Note itu diaktifkan. Hati-hati bedanya, ini Open Today Note Daily Note, kalau yang ini Open Today's Note. Kita masuk ke setting, masuk ke community plugin, masuk ke jurnal, kemudian pastikan show in ribbon di enable atau diaktifkan. Oke. Ini bisa kita hilangkan ya. Nah, kan kalau misalnya kita klik Open Today's Daily Note, ini jadi tidak sesuai dengan template atau jurnal yang sudah kita create sebelumnya ya. Oke, saya hapus. Nah, ini kita akan hilangkan supaya tidak ambigu ya. Masuk ke setting, kemudian kita masuk ke editor. Nah, untuk yang daily ya, daily itu kita nonaktifkan. Di bukan, sorry, di core plugin. Daily ini ya, yang ini ya, kita nonaktifkan di ribbon. Sebentar. Oke. Nah, ini daily note ya, dan aktifkan ya, hilang. Oke, sehingga pada saat kita akan create note, ini nggak akan salah ya. Saya coba ini hapus. Oke, dan saya create note hari ini berdasarkan journals ya, atau setting journals yang kita sudah buat sebelumnya. Baik, hari ini memperbaiki kata yang salah pada catatan dan update otomatis pada semua catatan yang terhubung dengan kata yang salah atau sudah diperbaiki ya. Diperbaiki. Oke. Jadi saya perbaiki kata yang salah pada catatan, maka perbaikan atau perubahannya itu secara otomatis akan berubah pada semua catatan yang terhubung dengan kata yang sudah diperbaiki atau diubah. Oke ya. Berikutnya adalah
aktifkan plugin atau theme ya, themes atau tampilan Obsidian, sekaligus install plugin community theme. Karena themes ini kebetulan membutuhkan plugin untuk lebih optimal. Berikutnya menambahkan file eksternal ke catatan di Obsidian. Oke. Kita kasih tags di sini untuk memastikan apakah kita sudah selesaikan atau tidak ya. Memperbaiki kata yang salah dan update otomatis di setiap catatan terhubung. Oke ya, saya sudah selesaikan. Kemudian mengubah tampilan Obsidian. Nah, kita akan masuk ke setting, kemudian appearance, kemudian pilih themes. Ya, di sini cuma satu default atau tampilan bawaannya Obsidian. Kita klik manage, kemudian saya akan pilih theme minimal, install and use. Oke, ada perubahan ya, tampilannya lebih light, lebih ringan. Kemudian untuk theme ini kita harus install juga pluginnya. Kita masuk ke community plugin, browse minimal theme settings. Nah, ini kita install, kemudian kita lakukan setting ya, atau mengubah tampilan dengan plugin. Oke, contoh misalnya ini colorful active state, colorful window frame, text label for primary navigation, colorful heading, ya kan. Oke, itu yang saya coba ubah saat ini. Rekan-rekan sekalian perhatikan, jadi lebih baik. Oke, mengubah tampilan Obsidian dan ya, atau kita tambahkan dulu deadline-nya hari ini dan saya selesaikan hari ini. Baik, berikutnya adalah menambahkan file ke catatan di Obsidian, file eksternal ya, eksternal ke catatan di Obsidian, harus selesai hari ini. Oke, baik, saya akan buat catatan baru ya dengan menggunakan new note. Rekan-rekan sekalian perhatikan, ini disimpannya atau langsung di folder notes ya. Misalnya ini tentang prompt AI misalnya ya, tag AI. Saya minta bantuan Bing ya, kita coba Bing. Oke, Bing. Sorry, kok Bing sih? Gemini. Oke. Harus login nih Gemini ya. Udah, pakai ChatGPT aja. Karena tidak perlu login ChatGPT ya kan. Buat
contoh prompt AI untuk menulis deskripsi video YouTube untuk judul Obsidian Themes and External File. Coba kita lihat. Oke, ini promptnya ya. Saya copy aja promptnya ya. Oke. Jadi yang atasnya prompt, yang bawahnya hasil prompt. Oke. Ini saya hapus ya. Oke. Prompt AI untuk menulis deskripsi video. Oke. Kita akan masukkan contoh file ya, file eksternal. Oke, ini saya hapus. Kemudian saya akan sematkan di sini contoh chat GPT misalnya ya, atau contoh lain tentang prompt chat GPT. Kita masuk ke browser, kemudian chat GPT PDF. Oke, misalnya maksudnya materi ya, materi chat GPT PDF. Nah, kita gunakan yang dari UI ya, saya simpan dulu di desktop. Kemudian saya masukkan ke contoh chat GPT ya, saya masukkan ke sini. Oke. Mungkin harus diubah nih nanti apa namanya redaksinya ya, kita nanti ubah redaksinya. Kita copy dulu. Oke. Baik. Sudah masuk ya. Oke. Ini saya hapus. Kemudian perhatikan sini ada tanda seru untuk menampilkan. Kalau kita hilangkan tanda serunya, ini akan tampil di tab baru. Klik. Oke. Ya. Nah, tapi rekan-rekan sekalian, kalau kita perhatikan, ini attachment atau file eksternalnya tersimpan di Vault Notes di root, harusnya tersimpan di attachment ini. Kita akan setting ya, klik setting, kemudian file and link, kemudian kita temukan di sini default location for new attachment in subfolder, klik attachment. Atau kita coba some folder as in folder. Nah, ini attachment ya, in the folder specific below. Oke ya. Nah, sehingga pada saat kita akan masukkan lagi file eksternal, contoh misalnya file eksternal, oke, eksternal, oke, ya, ChatGPT pada saat kita klik akan muncul ya. Kalau misalnya kita tambahkan tanda seru di depannya, itu langsung muncul otomatis di Obsidian. Nah, sekarang kita tambahkan contoh file eksternal lainnya. Contoh file eksternal lainnya yaitu gambar ya. Misalnya kita bikin atau temukan gambar, kemudian kita akan masukkan ke
Obsidian, sorry. Oke. Gambar. Nah, kita akan masukkan gambar. Oke. Ini ya. Klik kanan, salin gambar. Kemudian sini saya paste atau Ctrl V. Oke ya. Nah, masuknya di mana nih? Masuknya di attachment karena kita sudah setting untuk file eksternal akan tersimpan di attachment. Ini kita pindahkan saja. Move to attachment. Ya. Contoh lainnya misalnya kita tambahkan file lain. Sorry. Oke, PDF ya. Tentang from AI PDF. Oke, coba ini meningkatkan kinerja output melalui teknik ya. Kita simpan di desktop, kemudian kita akan panggil di desktop ya. Nah ini dia. Oops. Oke. Ya, ini kita hilangkan tanda serunya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya sudah selesaikan 3 tugas hari ini dan waktunya berterima kasih. Terima kasih atas hari ini dan semua hal yang membuat hari ini lebih baik. Oke. Lebih dark. Ya. Sehat selalu. Salam.